di lembar kedua yaitu mas'uliyatul abawain wal mu'allim, pertanggungjawaban bapak ibu lan guru. Al-Mu'allim Syekh Muhammad bin Jamil Zainul mengangkat ayat saking surat At-Tahrim. Pendidikan Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Soalnya tafsir neraka ijmalu wiqayatan, kalimatnya dadekna gawe benteng penjagaan kanggo nameng gendi neraka, buat benteng pertahanan, buat tameng, buat penjagaan agar jangan sampai api neraka menyentuh diri kita dan keluarga kita. Itu mana pokok yakin kekuatan jaga, artinya buat benteng penjagaan, buatlah tameng untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan lajeng caranya para ulama mengarah pada ad-dibu, didiklah diri kalian dan keluarga kalian bil Islam, di Islam, dengan Islam, dengan agama Islam, karena hanya agama Islam yang bisa menyelamatkan dan membentengi diri kita masing-masing dan keluarga kita dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah an-nasu wal hijaratu, manusia dan bebatuan. Di surat At-Tahrim ayat 6 ini neraka yang berupa api bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijaratu. Yang pertama manusia, yang kedua bebatuan, batu-batu, bukan kayu bakar atau yang sejenisnya. Ini keterangan saking Al-Quran, keterangan Quran jenis tafsir. Menungsa sapa sing dadi kayu obonge neraka, menungsa kafir.
tiang-tiang ingkang kafir. Waktu apa sih ketika diobongi neraka? Batu-batu berhala-berhala mereka. Karena keumuman berhala patung-patung asnam dibuat dari batu. Maka itulah bahan bakar pokok neraka, manusia dan patung-patungnya. Yang oleh orang kafir disebut haulai sufaha'una. Mereka orang kafir yang menyembah patung-patung itu mengklaim itulah mereka pemberi syafaat kita indallah di hadapan Allah besok. Jadi Lata, Uzza, Manat, Suwa, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Suwa, Ya'uq, Ya'uz, Wad, Nasr. Itu 10 pimpinan berhala atau pimpinan patung-patung mereka. Mereka dianggap oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrik, penyembah-penyembahnya disebut haulai sufa'una Allah. Mereka itulah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Sufa'una itu artinya pembela kami di sisi Allah. Sehingga kami ketika besok di hadapan Allah disidang, mereka yang akan membela kami. Hingga kami tidak akan masuk neraka karena dibela oleh pemberi syafaat yang sangat kuat, sangat akurat, sangat solid, yaitu arca mereka. Ini lain yang dilakukan oleh orang musyrik. Padahal senyatanya Al-Quran mengatakan patung-patung itu justru akan menjadi bahan bakar neraka. Jadi kalimat waquduhan nasu wal hijar. 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka ada malaikat-malaikat penjaga. Ini maksudnya para penjaga neraka, bukan penjaga kubur ya, tapi penjaga neraka. 'alaiha malaikatun. Di atas api neraka itu ada para malaikat. Maksudnya para malaikat penjaga yang karakter wataknya adalah ghiladun syidadun, keras, lagi juga kasar, terhadap penduduk neraka. Jadi Allah menempatkan penjaga neraka sesuai dengan yang dijaga, karena ini orang yang di neraka adalah orang-orang yang sangat jahat, orang yang sangat buruk, maka penjaganya pun disebut oleh Allah berwatak ghiladun syidadun, keras dan kasar wataknya, yang kalau menghukum maka hukumannya sangat dahsyat, sangat kejam. Ini maksud ghiladun syidadun. Mereka ini yang dikenal dalam keterangan-keterangan hadis adalah tis'ata asyarata al-khazanatu tis'ata asyarata, para penjaga yang jumlahnya 19 malaikat. Al-khazanatu para penjaga, jumlahnya tis'ata asyarata, 19 penjaga, 19 malaikat. La ya'sunallah, ini wataknya, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah menentang Allah. Ma'amarohum, terhadap apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Sami'na wa ata'na, kalimat mereka
menentang perintah Tuhannya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa saja yang mereka diperintahkan oleh Tuhan. Ketika disuruh cambuk, maka malaikat ini pun segera melakukan cambukan. Cambuk 100 kali, maka tidak berkurang dari 100 kali, betul-betul 100 kali. Misalnya tidak berkurang satu pun dan tidak menambahi satu pun. Ini namanya yaf'aluna ma yu'marun. Nah, inilah keadaan neraka yang harus kita waspadai. Disifatkan oleh Allah, diterangkan oleh Allah penghuninya kayu bakarnya satu. Ini ya, karakter atau sifat dari neraka ini. Sifat dari neraka ini satu, kayu bakarnya adalah manusia-manusia kafir dan patung-patungnya. Walaupun ada juga yang menambahkan dalam tafsir Mukasim kalau nggak salah, dan ditambah dengan belerang-belerang. Dan belerang itu termasuk batu yang ketika dicampur dengan batu dan daging yang terbakar, maka baunya sangat amat busuk. Nah, salah satu sifat neraka ketika sudah diisi, maka baunya sangat busuk karena terdiri dari daging manusia dan batu dicampur dengan belerang. Ini juga keterangan dari tafsir, kalau tidak salah yang pernah saya baca adalah tafsir Ibnu Katsir. Itu dan bakarnya. Sedangkan penjaganya adalah malaikat yang dikenal dengan malaikat Khazanatut Tis'ata Asyarata. 19 malaikat penjaga neraka. Nah, kita diperintahkan oleh Allah agar jangan sampai masuk ke sana, jangan sampai terjerumus ke dalam neraka. Bukan hanya kita, tapi juga anak istri kita. Kenapa kita menggunakan kata kita? Karena yang dipanggil di ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang panggilan iman ini menandakan dalam satu keterangan tafsir Aisyah Tafsir, iman ini ketika masuk ke dalam tubuh manusia, maka tubuh manusia ini menjadi hidup. Iman ini yang menghidupkan hati manusia. Jadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, artinya orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh iman. Yang ketika hati ini sudah hidup, maka mendorong anggota-anggota badannya bisa berfungsi. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, dan hati bisa memahami. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini bukan panggilan asal panggilan. Bukan asal orang sudah masuk Islam dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Tapi orang-orang Islam yang hatinya sudah hidup, dihidupkan oleh iman. Yang iman ini kemudian dihidupkan anggota badan atau sifat dan produktivitas. Dari mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, bisa berbicara, dan hati bisa memahami. Maka orang mukmin, orang yang beriman bisa memahami dinul haq, agama yang hak. Agama yang hak yang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka diperintahkan, kemarin sudah saya sampaikan,
perintah wajib. Qu anfusakum perintah, dan ini menjadi perintah wajib fardu ain, bukan sekedar fardu kifayah, apalagi sekedar sunnatan muakkadatan. Maka jadilah al-ummu wal abu wal muallimu wal mujtama'u mas'uluna amamallahi an tarbiyati hadal jili. Ibu, bapak, guru, masyarakat, mujtama', masyarakat, semuanya mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban amamullah, di hadapan Allah. Man tarbiyati hadal jil, tentang pendidikan sekitar ini, wilayah ini. Itu wilayah mendidik keluarganya masing-masing, diri dan keluarganya. Jadi antar dia dihadapi tentang pendidikan sektor ini atau aspek ini, al-jil, aspek ini, itu aspek keluarga, pendidikan keluarga. Fa in ahsanu tarbiyatahu sa'ida wa sa'idu fid dunya wal akhirati, maka jika mereka semuanya memperbagus pendidikannya, ya, dia menjadi bahagia dan mereka semua menjadi bahagia. Sa'ida wa sa'idu, pendidikan mufrad dan jamak, ini untuk perorangan dan juga untuk kelompok. Kalau perorangan ibu bapak, yang kelompok adalah mujtama', semuanya menjadi berbahagia, sukses di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Syaratnya in syarat ya, in syarfiyah, in ahsanu tarbiyatan, maka jika mereka memperbagus pendidikannya, maka dia akan bahagia dan akan semuanya juga akan ikut bahagia di dunia dan di akhirat. Ahsanu, dari kata ahsana yuhsinu, ihsan ini nggak bisa lepas dari kata ihsan. Martabat Islam yang tertinggi bernama ihsan. Islam mempunyai 3 martabat, 3 tingkatan. Tingkatan pertama bernama Islam itu sendiri, tingkatan kedua iman, dan tingkatan ketiga adalah ihsan. Dan masing-masing mempunyai rukun-rukunnya. Rukun Islam bukan hanya apa? Bukan. Ini cinta orang kita pakai majikan apa? Rukun Islam 5, rukun iman 6, sedangkan rukun ihsan cuma 1, tapi paling sulit. Ini menurut bulan ya, paling sulit menurut bulan. Berada di puncak tangga ketiga, karena tangganya cuma 3. Ihsan ini berada di puncak. Rukunnya cuma 1. Ini tertulis di dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril yang dalam waktu itu bertemu menghadap Rasulullah dalam bentuk seorang manusia utuh, manusia sempurna. Akhirnya ihsan. Malaikat Jibril dalam bentuk manusia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah, tapi ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Akrab sekali dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak menyebutnya sebagai ya Rasulullah atau ya Nabi Allah, tapi langsung namanya ya Muhammad, akhbirni anil ihsan.
beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka videonya anta budallaha ka'annaka tarohu wa in lam takun tarohu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu gak bisa melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, ini dalam konteks beribadah. Yang namanya ihsan pasti dalam konteks ibadah. Terjadinya ihsan dalam konteks ibadah. Sekali lagi saya tekankan, bukan dalam konteks yang lainnya, tapi dalam konteks ibadah. Seperti yang termaktub dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ketika manusia menjalankan ibadah di bawah naungan agama Islam, maka dia dituntut untuk berada pada tingkat yang tertinggi, ihsan, yaitu ketika melakukan peribadahan seakan-akan melihat Tuhan yang melihat Allah, ka'annaka tarohu, seakan-akan kamu melihatnya. Nah, kok bisa? Nah, ini pertanyaannya memang fa'in lam takut taruh, dan orang bisa melihat, orang bisa mandeng, orang bisa meruh. Karena memang manusia nggak bisa melihat Tuhannya selama manusia masih ada di dunia. Manusia nggak akan bisa melihat Tuhannya sewaktu masih di dunia. Melihat dengan mata kepalanya. Bahkan orang yang mengaku paling klamer, paling suka mengaku, kan pengaku ya. Orang yang paling suka mengaku paling banter itu mengakunya melihat Rasulullah. Di zaman sekarang, aku pergi ketemu Rasulullah. Nah, misalnya gue, aku pergi ketemu Abu Bakar, ketemu Umar, ketemu Utsman, jalur mudah ngaji, jalur terparai tajwid, mari ngaku. Itu kleber-kleber yang muncul di YouTube kan gitu. Ketemu Muhammad ketemu para sahabat, mereka ngaji kepada dia sang Waliullah. Ini klamer. Nah, para klamer ini belum muncul di YouTube melihat Tuhannya. Belum ada yang mengaku melihat Tuhannya. Saya tadi malam melihat Tuhan, wajah Tuhan seperti Rano. Bukan kan jenengan sih seneng buka TikTok, YouTube, atau pakai sumber kleber-kleber yang sampai ketika itu di telepon. Paling-paling ya ketemu dengan tadi Rasulullah, Nabi Isa, Nabi Khidir yang paling jadi sering jadikan objek luar biasa ketemu Nabi Khidir. Nah, kleber ini tukang ngaku-ngaku, belum ada yang berani mengaku melihat Allah, karena memang tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat oleh manusia di dunia ini. Maka diterangkan oleh Rasulullah, fa in lam takun tarohu, lah nek kowe ora bisa weruh Tuhanmu, fa innahu yaraka, entarnya kata pertengahan kalimat pertama, dia melihatmu ketika kamu sedang melakukan apapun, terutama dalam masalah ibadah. Ketika kamu beribadah seolah kamu merasa dilihat oleh Tuhanmu, ya itulah kamu akan sampai ke tingkat ihsan. Ketika merasa diawasi oleh Allah, maka istilah ihsan mirip dengan kalimat atau istilah lainnya muraqabatullah. Untuk sampai derajat ihsan, maka dia harus muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah.
diawasi nang bapak, diawasi nang ibune, mulane salate ora kita apik. Dan iki muraqabatul ab. Apa Pak? Muraqabatul merasa diawasi oleh ayah ibu. Apa mana nek sing ngawasi gurune? Salate jadi apik banget. Apa mana lagi ujian praktek sholat. Itu loh, muraqabatul mestinya seperti itu. Sedang diawasi oleh sesama manusia saja sudah melakukan perubahan sedemikian rupa, artinya melakukan perbaikan sedemikian rupa. Ihsan, memperbagus. Hanya diawasi oleh sesama manusia. Nah, apalagi kalau diawasi oleh Allah. Kalau manusia mengawasinya cuma hitungan menit atau hitungan jam, tapi Allah selamanya melihat dan mengawasi hamba-hambanya ketika sedang beribadah. Nah, ini fokus kita pada saat kita beribadah, merasalah diawasi oleh Allah. Dan ini yang namanya ihsan. Pasti akan memperbagus amalan-amalan. Puasa dengan saya kan ya, saya buat apa? Menurut dengan saya pun orang ngombe boten dahar boten dikunjung kawit esuk petang sprene kan nggih berusaha karena apa? Aku umpet-umpetan nang mau tanah belah Allah Maha Bisa konangan orang ngombe cegukan kalau adus kalau ngombe ceguk jaga konangan apa bedanya Allah Maha Bisa. Nah, karena merasa diawasi oleh Allah terus-menerus, maka kita menjadi berusaha memaksimalkan kebagusan amalan kita. Ini namanya ihsan. Bukan sekedar makan dan minum, tapi dari qaul zur wal amal bi war rafas. Jadi ngomong borok, berbuat borok, terus rafas, ngomong saru, utawa lawa, ngomong sebenarnya, karena yakin Allah melihat kita. Inilah maka orang itu menjadi ihsan. Nah, di sini in ahsanu tarbiyatan, jika mereka memperbagus pendidikannya terhadap diri sendiri, terhadap anak istri maupun terhadap anak-anak didiknya yang berupa murid-murid atau terhadap masyarakat semuanya. Memperbagus pendidikannya karena merasa diawasi oleh Allah. Dan apa pendidikan itu ibadah? Nggih, Pak, Bu. Pendidikan itu ibadah. Gandeng ibadah, maka syarat sah atau syarat diterimanya ibadah itu pasti juga tergantung kepada 3 keadaan, 3 syarat. Ibadah menjadi ibadah yang sholih, yang diterima oleh Allah apabila memenuhi 3 kriteria, 3 sifat, 3 syarat keselamatan. Siji, didasari iman. Karena kita orang mukmin, gitu loh, dasar iman. Karena kita orang mukmin punya kewajiban mendidik anak-anak kita, anak istri kita. Tuh, fokusnya ke anak istri, pendidikan dalam keluarga. Jadi dasarnya iman. Yang kedua dasarnya
ikhlason. Berimanan wa ikhlason. Yang ketiga wasowaban. Ikhlason artinya ya ikhlas lillahi ta'ala. Kita menjadi anak bukan karena kepentingan duniawi, tapi kepentingan ukhrawi, sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Kayaknya rata wong beredingan dulu lanjutnya dia anak dia wis tuh dia anak ya dura ya di sekolah negeri ya Bob. Dan dura di sekolah. Seperti tidak ada program, tidak ada planning, tidak ada sesuatu yang mendorong, tapi asal jalan saja. Seperti rutinitas anak cilik di bulan, terus dilatih ngomong, malah sekolah dia umur 5 tahun di sekolahan, terus berlanjut sampai SD, sampai SMA, terus berlanjut. Rutinitas yang seperti itu yang sangat disayangkan. Kenapa tidak sejak awal anak ini adalah titipan Allah, anak ini adalah aset masa depan saya. Itu saya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan melalui anak ini, kebaikan-kebaikan yang tidak akan ada putus-putusnya, menjadi amal jariah, menjadi transfer pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa tidak disadari seperti itu? Ketika anak lahir, mestinya langsung disambut dengan ini anak titipan Allah dan diserahkan kepada saya sebagai aset masa depan saya. Dan contohnya dengan kali tadi pun lari-lari itu tak sibuk. Mungkin ini dengan tinggal apa tidak memanen hasilnya. Dia kan dia orang sisi tua seperti ini. Ya saudara ketemu putra putri kita, sehingga anak-anak kita kemudian nanti bisa menghasilkan dzurriyyah yang sholihah, yang sholih dan sholihah. Dzurriyyah anak itu termasuk bagian dari aset masa depan kita. Jangan lupa doa kita setiap saat, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Apa dengan dikenal Tuhan ini berhabis tua, dia lagi kasih nom orang ya. Jadi manusia mungkin memang seharusnya segala sesuatunya itu terencana. Rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu rencana-rencana yang sesuai dengan sing dikersakna dengan Allah. Baik, kembali ke sini. Ikhlason lillahi ta'ala. Dikrono oleh ridhonya Allah Ta'ala. Maka yang berikutnya adalah shawaban. Cara pendidikan harus benar. Shawaban harus benar. Karena ini ibadah. Pendidikan anak adalah ibadah. Maka harus benar. Kalau tidak benar, tidak akan diterima amal kita. Allah hanya menerima yang baik, enggak menerima yang jelek-jelek. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Cinta pada yang baik-baik. Maka pendidikan harus baik dan benar. Ciri-ciri baik adalah benar. Shawaban.
Nah, maksudnya mutaba'atul rasul bener niku derek dumateng Rasulullah kepiye cara-cara. Mutaba'atul rasul man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa raddun. Termasuk dalam pembicaraan hadis ini harus dipakai. Menggunakan metode-metode ini itu metode Rasul dulu dipakai, tidak usah metode-metode yang lain-lainnya. Man ahdasa fi amrina hadza. Gawe-gawe model-modelannya dalam melakukan pendidikan anak. Nah, inamat ini fawaradun tertolak oleh Allah tertolak. Ikut saja terhadap pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kali kita milih bojo, kali nek wis dadi bojo itu piye? Bagaimana ketika kita menggauli istri lupa doa, menjadi kebiasaan lupa doa, kalau bungane, kalau apa bungane, satu, jadi pengantin kalau dia nanti bisa dikaki ini, untuk apa doa, nalikane nekani bojo. Dan jangan lupa karena ibadah yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Ketika kita melakukan pendidikan dalam keluarga, maka yang sangat amat tidak boleh terlupakan adalah kita mengharapkan pahala. Gak benar seorang muslim mukmin beramal kok lah aku ngamal tanpa pamrih. Amalan kayak kaidah saya beramal tanpa pamrih. Tanpa pamrih, jelek. Gue amal sampai dulu tanpa pamrih. Oh, enggak boleh. Ketika kita beribadah kepada Allah, beramal untuk Allah, kita tidak boleh menggunakan pedoman itu. Beramallah tanpa pamrih untuk Allah. Enggak, harus dengan mengharap pahala sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tidak boleh kita selok bersama sholat ganjar. Asal kita amal Allah berhidayah masalah dilimpahkan. Oh, enggak boleh kayak gitu. Sekecil apapun amalan kita minta, kita boleh minta, bahkan dianjurkan minta balasan yang sebanyak-banyaknya. Sah? Iya. Ketika kita berhadapan dengan Allah, kita didahulukan serakah. Contoh sing paling serakah iki kita didahulukan nek njaluk surga, niku njaluk surga terus. Nek njaluk diselamatkan sekang neraka, njaluk diselamatkan sekang neraka Jahannam. Firdaus neraka tertinggi yang atapnya adalah aras. Jahannam itu adalah dasarnya neraka. Neraka yang paling bawah, paling hina, paling jelek. Jadi begitu kita beribadah harus dengan mengharap upah, pahala, ganjaran sebanyak-banyaknya. Dan pendidikan kita niki, pendidikan keluarga, termasuk ketika pakai derek, gue angel, tidak ringan. Jadi
berat, tidak ringan, dan lama panjang tidak sebentar. Bahkan diperlukan sepanjang hayat, tulul hayat apa tulul zaman, istilahnya long life education, tarbiyah tulul zaman, pendidikan sepanjang masa, sepanjang zaman, tidak sebentar, dan biayanya tidak kecil tapi banyak. Itu pendidikan. Tetapi Allah Ta'ala memberikan dorongan-dorongan melalui hadis-hadis yang ulama mengumpulkannya dari berbagai macam kumpulan hadis, diantaranya afdhalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu, afdhalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu dinarun ala iyalihi. Hadis rawahu Muslim. Hadis sahih. Seaji-aji ning banda dinar, mas seaji-aji ning dinar, cara kita ya seaji-aji ning banda, kue banda sing dibelanjakna dening wong kanggo ngurusi keluargane. Afdhalu dinari, utama dinar yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang digunakan untuk keluarganya. Dinarun ala ayali, duit sing dienggo ngurusi keluarga. Lha sabendina aku ya wis ya. Nah tadi kan mboten Pak. Sabendina berarti aku wis kayak gini. Kalau kasuk atau suka rumah boleh pangan, boleh rezeki kasar. Bari mau arep go, mau arep go belanja keluarga. Nah itu berarti itu bisa. Oke. Tapi apakah terencana seperti itu apa tidak masalahnya? Dengan melakukan itu tuh terencana apa tidak adanya? Ketika keluar atau ketika bekerja sudah didorong oleh niat yang benar apa tidak? Saya mencari rezeki Allah untuk biaya, untuk membiayai anak keluarga. Ini ya caranya benar, sehingga ketika mencari kasab, mencari rezeki atau bekerja selalu berada dalam bingkai Islam, selalu berada dalam real Islam, jalan Islam, tidak menyimpang. Jadi bakun ya apalagi wailul mutaffifin, bakun apalagi itu kok. Bagi pegawai sebelumnya kumpul di kantor ar-rasi wal murtasi finnar. Pokoknya mas suapan gue haram, si nimat utawa si disuap pada berenang neraka. Dan itu, jadi setiap melakukan kerja yang diniati untuk membiayai anggota keluarga itu sudah kerja terpenuhi dengan baik. Niatnya benar, caranya benar. Maka ini akan menjadi afdhalu dinarin yunfiqur rajulu dinarun alaniyah. Seutama-utama dinar, seutama-utama harta adalah harta yang digunakan untuk membiayai keluarga. Sandang, pangan, papan, dan yang terpenting adalah pendidikan. Terakhir, network warna nanti dengan bilang
Ngajak melihat para ustaz sorry ketika memberikan keterangan wong tua sing jaduke gratisan sekolahnya, jadi biaya gratis nang sekolahan dengan segala cara ditempuh, muka terpisah, muka statistik, muka ini, muka ini. Bahkan kamu mau membawa ke dia kok bahkan loading malah katakan loading. Menunda pembayaran SPP pada dia punya, pada dia mampu. Loading. Waktu yang disebut loading di sektor pendidikan. Al-ajru ala qadri masyaqqatihi, sebuah kaidah upah ganjaran dinilai menurut tingkat kesulitan. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah seberapa banyaknya dan seberapa bagusnya ala qadri masyaqqatihi, diukur berdasarkan tingkat kesulitan. Dengan kata partisipasi saya ini kata-katanya bisa dapat 10 B. Enteng dari juga nyimit sekang sakit. Kita pak digesek-gesek saya itu dia lorok. Oke, ringan sekali. Sementara dengan tumbas makan semeter wis merokok sak cukup banget. Bahkan kadang-kadang sekolah lain udon sedina seni loh cuma untuk menunjukkan seorang istri kadang-kadang butuh 1 hari 1 malam sampai akhirnya istri tunduk untuk dia aku berat baik sampai begitu aku berat baik kok tak mereka berat si bapak itu pernah hidup dia begitu ya wis kita bisa jawab ini alamat di masa COVID. Maka yang 1 meter ini kadang tidak kalah dari yang 1 di sudut yang atasnya 14 ya. Jadi nilai pahala yang dari Allah diukur dengan alat tadi masa COVID. Tentang hadis kami saya, innal muslima idza anfaqa ala alihi wa huwa yuhsibuhu kanat lahu shadaqatuh. Teman wong Islam nalikane belanjani mari keluarganya, nalikane ameh nafkah mari keluarganya, wa huwa yuhsibuhu lan dhewe belanja kanthi apik memperbagus kemuliaannya karena baru saudara jadi saudara. Itu masalah kesulitan dalam hal pendidikan yang kita yang Indonesia untuk pendidikan mesti belajar harus supaya adalah alat gratis, maka orang-orang itu barangkali tidak pernah mendapatkan barokah dari hadis ini, hikmah dari hadis ini.
dinarin untuk rojul dinarin karena pergilah dari SD sampai perguruan tinggi sampai S3 gratis semua. Kapan seorang tua mendapatkan pahala dari infak untuk pendidikan anaknya? Nah, tinggal dimana kan bisa tapi bayarannya larangnya kayak apa? Saya dulu kelas 1 saya dulu ya. Dulu nggak boleh bangun apa-apa, tarik. Uang pawai, uang betul, uang pawai. Dan semangatlah, semangatlah, itu tidak sia-sia. Biaya yang kita gunakan untuk pendidikan anak kita tidak sia-sia. Pertama, ketika pendidikan itu adalah pendidikan agama, maka nilainya sangat penting dan terpenting. Karena ketika pendidikan itu hanya bersifat dunia, nilai kepentingannya ya hanya sebatas dunia. Nilai kebenciannya ya hanya sebatas dunia. Itu kalau tidak salah, kalau tidak maksiat. Pendidikan dunia tidak maksiat, tidak salah, boleh. Dalam pikiran boleh. Tapi itu ini, maka kebaikan-kebaikannya dia bersifat ini. Aslinya seperti itu. Baik. Fa'in ahsan tarbiyatan sa'idah wa sa'idah fi dunya wal akhirah. Wa in ahmalu tarbiyatal syaqiyah wa ka'al wisru bi a'naqihim. Dan jika mereka menyia-nyiakan pendidikannya, ahmalu menelantarkan, menyia-nyiakan, tidak serius, dalam menangani pendidikan anak-anaknya, satya maka dia celaka. Wal ismu dan dosanya dipikul oleh para orang tua tersebut, ibu bapak, masyarakat ikut memikul dosa. Lejen bisa mengenal tanggungan dosa. Lata jiwa tidak menanggung dosa orang lain. Mungkin dan ini ditanggung dosanya dewek. Itu dosa dia. Karena nanggung dosa apa? Dosa dia orang kita orang Islam refleks lisani lemah.
era ribu. Terus kan kita dulu minatnya ini bu, aku terutama minat itu dengan itu ada pun itu sudah itu nggak berapa. Jadi itu patung-patung pertanyaan patung-patung sekang perunggu, sekang baga, sekang endingan, sekang lilin, si pada disembah-sembah. Itu kita itu bagi berapa orang melihat sebenarnya adalah waktu bernasu waktu jam. Lalu waktu pulau namuraga keumuman. Kalau ketika bukan keumuman patung-patung itu dibuat dari batu, maka yang dipakai adalah keumuman. Ada batu kayu, ada batu itu dan lain-lain sama. Mereka akan menjadi kayu obok pembangunan pesawat karena berapa bulan ada juga keumuman. Jadi sifatnya umum, karena waktu nanti orang sifatnya kayu objek neraka, maka semua neraka sifatnya menyala, ini dan itu dinyatakan waktu bulan nasuan bicara kayu objek manusia waktu wal bicara waktu dua nasu wal bicara waktu ketika mau dua selatan ini bahasa penghubungan batu-batu yang dibuat untuk patung-patung yang dibuat dari batu-batu sejak zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman Nabi Muhammad patung-patung itu umumnya dibuat dari batu walaupun di sana sini sudah ada yang dari kayu maka tujuannya campuran antara batu dengan kayu. Nah, perkembangannya zaman sekarang kita tahu benda-benda keras seperti kayu, seperti perunggu, seperti baga, seperti perak, bahkan anak patung emas. Anak si patung gede, patung lilin. Nah, di sebelah-sebelah ya, jalan. Nah, kurung ya sebenarnya aksesoris. Terus menurut pemahaman juga itu termasuk dari waktu bulan nasu waktu jalan. Jadi waktu Allah di sekolah. Jadi intinya adalah pada yang bisa bersebut itu patung-patung. Kalau rumahnya dibuat dari wakana wisru fi a'naqihim. Takutlah wahai saudara-saudara ketua buktinya Allah, wakana wisru fi a'naqihim. Dosa kesalahan dalam pendidikan itu ditanggung oleh para subjek didik, para pelaku pendidikan. Dan lagi bapak, ibu, guru, mustama masyarakat. Mulai nih, tiang-tiang yang dulu cita-citanya kreatif dan inovatif, punya sekolah. Negara lembaga pendidikan ini bukan barang mainan dan bukan sekedar iseng. Berarti mendirikan
pendidikan berani mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam terutama, ini bukan main-main. Salah maka dosanya akan ditanggung. Jadi di sekolah Islam mengambil salah di bidang materinya salah, gurunya sembarangan. Mengapa? Metode dan lain-lainnya tidak Islami. Wakana wasru atau wisru fi ahmadihi. Dengan bangga para guru, para kepala sekolah atau para yayasan, karena perlu mas'ulun amrahnya ini. Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bila ada kepala sekolah dikritik kata-kata guru, sudah kata sekolah tidak apa-apa, rasa ide. Kalau sekolah dikritik secara langsung, tidak secara langsung, ini jelas masuk kritikan dari bahwa harus bahwa dulu si kilo posisi dulu, jadi sudah posisi, karena kan kalau posisi kalau ini habis dulu bapak itu berjalan, kritikan ini dijawab dengan berapi-api oleh kepala sekolah. Duitnya siapa singgol pesil? Duit tak? Duitnya siapa singgol pesil? Nah, nek gelem pada urunan yo 100, 200 urunan dia, urunan di pesil atau minum. Tapi kalau ngambil dari uang SPP, kalau berani ngambil dari uang SPP, maka siapa yang berani tanggung jawab? Udah mau bukti, Pak. Sampai sekarang saya apa istilahnya ketakutan ketika ada seorang kepala sekolah berani berkata begitu, duitnya siapa bersih. Karena dulu saya nggak waspada. Terus terang saja, dulu saya nggak begitu waspada bahwa biaya di luar anggaran belajar, di luar APBN, anggaran apa itu belanja pendidikan madrasah itu semuanya dari infak SPP. Ketika diambil untuk kepentingan yang lain tanpa terencana, itu mengerikan. Dosa. Kepala sekolah tersebut sampai membantah atau katakanlah menyampaikan idenya yang luar biasa itu.
Ini siapa sih yang hidup? Karena wawakan rizku fi ahmatihi dosane sing mampu sapa nek ora wong kuwi. Maka panjenengan menawi badhe ngedegaken lembaga pendidikan, berhitunglah atau waspadai bahaya dosa ketika salah mengajarkan. Ya, masing-masing lembaga pendidikan kan mempunyai keyakinan bahwa yang dia sampaikan adalah kebenaran. Ya silakan, tapi harus diuji dengan pedoman ujian Islam, Quran dan hadis. Sampai akhirnya harus begitu. Ini pertaruhan. Lembaga pendidikan itu pertaruhan, celaka atau tidak celaka. Yang paling banyak menghasilkan panen pahala atau panen dosa memang lembaga pendidikan. Jadi memanen pahala kalau yang disampaikan itu benar dan semuanya diusahakan untuk selalu berada di jalur yang benar. Panen pahala semua subjek didik, guru, kepala sekolah, yayasan, termasuk para donatur, termasuk para stakeholder, semuanya sebagai subjek pendidikan, pelaku pendidikan, maka mereka yang akan mendapatkan kebaikan atau pahala-pahala yang tidak ada putus-putusnya. Tapi ketika lembaga pendidikan itu salah mengajarkan ajaran yang salah, apalagi dengan mengatasnamakan agama atas nama agama, padahal sebenarnya bukan agama yang dia jual adalah dunia, tapi dengan nama agama. Bahaya. Jadi jangan gegabah ketika memberikan sebuah lembaga pendidikan. Kecil hati, malu ketika nggak dapat murid atau muridnya menyusup malu. Nah, ini bagian dari tantangan. Sebaliknya ketika bertambah peminatnya, jumlah santrinya tambah, jumlah muridnya tambah, income-nya itu bertambah, jangan merasa besar, jangan merasa sombong, jangan takjub. Ujub itu adalah bisikan setan, berarti setan. Itu amanah. Semakin besar, semakin banyak santri yang masuk ke lembaga pendidikan kita, maka itu sebenarnya menjadi semakin besar juga amanah yang harus kita pikul. Sifatnya kesejahteraan jadi bahkan sekali-kali tidak masalah itu termasuk sami kali kesirkan pamer itu nampak itu dia makan terencana, terprogram, masuk APB, masuk anggaran program. Yang penting itu. Kalau tidak maka disebut kesalahan penggunaan. Kalau tidak berada dalam wilayah
program yang itu. Dan yang berikutnya itu ya seperti tadi itu haknya apa bukan? Haknya orang-orang yang diberi THR, orang-orang yang diberi zakat, orang-orang yang diberi apalagi namanya kesejahteraan berupa pakaian dan lainnya, itu haknya apa bukan? Kalau memang dianggap hak, maka itu betul. Termasuk memberikan apresiasi, itu betul. Apresiasi dibuat upah lah, bahkan bayar muadzin, bayar imam, bayar guru ngaji. Itu bagian kewajiban dari para takmir atau yayasan. Jadi memberikan zakat itu bagian dari kewajiban yayasan. Maka insya Allah itu bukan masuk wilayah penyalahgunaan harta. Ini orang itu karena berarti cukup kalian. Ya itu salah satu metode Joko Kaya. Itu saya kira tidak harus minggu uang juta langsung dihabiskan minggu ini. Tidak boleh ada saldo ini harus nol. Nah itu metode mereka. Kalau ada dari sisi beda, tidak apa-apa, yang penting ada pertanggungjawaban dan tidak salah. Kalau salah harus berani memperbaiki. Allah bisa kita beri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.